Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa bahagia ya kawan. Dan kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya. Oke kawan, pada cerita di chapter ini terlihat Sun Wukong mengeluarkan cahaya yang mengagetkan Buddha tua alis kuning. Bahkan cahaya itu juga mengagetkan semua yang ada di sana, bahkan Akajiri sekalipun. Dia merasa tidak sia-sia mengejek Sun Wukong sampai amarahnya bangkit kembali. Dengan amarah Sun Wukong, kali ini dia berubah ke mode kera raksasanya dan berkata dia pasti akan mengalahkan iblis tua alis kuning yang ada di depan matanya. Wukong sangat kesal dan dia pun memukul Buddha tua sampai terjatuh. Tapi Buddha tua juga tidak diam saja, dia pun membalikkan serangan itu dan kali ini Wukonglah yang tidak berdaya. Wukong dicekiknya sangat keras, serta Buddha tua berkata dia sangat senang Wukong bertarung dengannya dalam bentuk yang lebih kuat kali ini. Bagi Buddha tua alis kuning, Raja Monyet Batu sangatlah unik. Dia dapat berubah menjadi bentuk Great Ape Soul-nya kapanpun yang dia mau. Itu sangat menarik dan luar biasa, karena jika dia memakannya, dia berpikiran bisa mendapatkan kekuatan Sun Wukong yang sangat menggila itu. Tapi, Wukong sangat kesal karena mulut Buddha tua sangatlah bau. Dia pun meremas kepalanya dan berteriak sangat kencang. Kali ini Wukong benar-benar mengamuk dan membanting kepalanya ke tanah dan jedar. Dia pun memukul badan Buddha tua sangat keras, tapi uniknya badan Buddha tua alis kuning menggelembung. Wukong pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan Buddha tua pun mementalkan tubuh Sun Wukong dengan perutnya itu. Dia pun memberitahukan kekuatannya yang sesungguhnya kalau kelebihannya adalah membuat tubuhnya sangatlah elastis dan kali ini dia pun merubah tubuhnya menjadi six pack. Emang nih orang tua kualat dia nih. Dan dia pun berkata Wukong membuatnya sangatlah bersemangat. Dia akan memotongnya dan lalu memakannya. Makan secara pelan-pelan dan menikmati semua daging Sun Wukong. Tapi Wukong pun kali ini bangkit lagi dengan amarahnya yang sangat memuncak dan berkata Buddha tua benar-benar menjijikan dan dia pasti tidak akan pernah ada di sini lagi. Kali ini Wukong pun mengeluarkan puncak amarahnya dan badannya pun mengeluarkan api. Dia berkata kepada Buddha tua kalau Buddha tua telah menyakiti seluruh klan monyet di pegunungan kera terbang. Bahkan di tempat lainnya juga dia sangat kurang ajar dan itu tidak akan bisa dimaafkan. Semua monyet, bahkan nenek penyihir dan putri kera putih dan Akarigi serta Tong Ampun kaget karena melihat kekuatan Sun Wukong yang sangat memuncak kali ini. Buddha tua sendiri pun sangat senang melihat kekuatannya yang sangat tidak ada tandingnya di antara monyet-monyet lain. Wukong bisa langsung bangkit dan sekarang aura ini keluar dari tubuhnya. Jadi, Buddha tua pun akan menunjukkan kekuatannya yang asli. Dia pun menghisap sangat kuat semua udara yang ada di sekitarnya hingga badannya membesar kali ini. Dan dia pun mengeluarkan kekuatan ledakan energi udara yang sangat dahsyat dan jedar. Sun Wukong pun terkena ledakan yang seperti laser itu dan dia pun terpental sehingga alam yang ada di sekitar Sun Wukong pun hancur berkeping-keping hingga menjadi abu kali ini. Semua yang melihat itu pun sangatlah kaget karena Buddha tua alis kuning ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan sungguh berbeda. Kekuatannya sungguhlah nyata, bahkan Tong Ampun berkata dia tidak yakin kalau monyet batu Wukong bakal bisa bertahan kali ini. Dan benar saja, Wukong kali ini jatuh dan tidak berdaya, bahkan rambutnya pun ditarik Buddha tua alis kuning dengan sangat mudah. Wukong pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi dia masih hidup dan itu membuat Buddha tua sangat kagum. Dia benar-benar unik dan apa kekuatannya yang belum dia keluarkan.
Dengan itu pun dia memukul Sun Wukong dengan sangat brutal, berharap Wukong mengeluarkan kekuatannya yang lainnya. Monyet batu telah memberi harapan kepada semua monyet-monyet lain untuk menyingkirkan Buddha tua alis kuning. Dan itu adalah tindakan yang sungguh berani. Tapi sayangnya Wukong kali ini akan dihajar dan dia akan meminta ampun sehingga semua akan patuh lagi kepadanya. Dan Wukong pun dengan mudahnya dipukulinya hingga mukanya pun menjadi bulan-bulanan sang Buddha tua sampai-sampai Wukong terjatuh dan tidak berdaya. Wukong kali ini benar-benar lemas, bahkan berdiri saja dia sulit dan Buddha tua pun melempar tubuh Sun Wukong dengan sangat mudah. Padahal Wukong menggunakan mode kera raksasanya. Wukong pun terlempar dan berguling-guling sampai dirinya mengeluarkan darah dari mulutnya. Buddha tua pun berkata seumur hidupnya dia belum pernah serius dalam bertarung. Dia pun mendapatkan sensasi yang sangat luar biasa dari keseriusannya bertarung. Monyet batu yang ada di hadapannya sangatlah unik dan sekarang waktunya dia akan memakan Sun Wukong. Buddha tua pun melompat dan ingin menginjak Sun Wukong sampai remuk. Tapi cerita pun dibawa ke kisah masa lalu sang Buddha tua alis kuning ini. Dulu dia adalah seekor katak yang dirawat oleh peri di surga. Dewi di surga itu ingin merawat katak yang dia temukan itu walau sudah dilarang oleh teman-temannya. Dia bersikeras ingin merawatnya karena menurutnya dia menggemaskan. Dia tidak peduli kalau semuanya tidak suka. Bahkan dia pun berpesan kepada teman-temannya jangan sampai para petinggi surgawi tahu itu. Dan dia pun membawa katak itu masuk dan bertanya apa keinginannya yang sebenarnya. Katak itu pun berkata dia ingin menjadi Buddha. Dan ya, itu sebenarnya sangat mustahil. Tapi bagi sang dewi itu ambisi yang sangat bagus. Semua makhluk termasuk katak pasti ingin menjadi Buddha. Singkat cerita, katak itu pun terus diberi makan oleh sang dewi hingga badannya menjadi besar kali ini. Dia melihat surgawi sangatlah unik karena mereka sibuk tapi mereka tetap tenang. Jadi mengapa dia tidak bisa menjadi seperti para dewa-dewi itu? Tapi di tengah lamunannya, dia pun kembali ke rumah Dewi dan diberi makan oleh sang Dewi dengan buah-buahan. Dia pun bertanya apakah buah-buahan ini bisa membuatnya menjadi dewa. Dan itu sebenarnya sungguh gak masuk akal. Bagaimana bisa buah-buahan dapat membantunya? Tapi menurut sang Dewi dia harus mengerti kalau Dewi memberinya buah peri itu untuk meningkatkan kebijaksanaan dalam dirinya. Karena dengan cita-cita, mereka bisa meraih cita-cita dan hidup tenang. Selain itu, mereka makin bekerja keras dan itulah pikirannya. Cinta adalah segalanya. Tapi tanpa diduga, katak yang telah besar itu malah memakan Dewi yang ada di hadapannya. Dia sungguh katak yang kurang ajar dan tidak tahu diuntung. Dia pun melahap Dewi itu dan menghancurkannya dengan asam lambung di perutnya. Dia merubah dirinya menjadi wujud sang Dewi dan dia pun keluar bertemu dewi-dewi lain dan gilanya semua dewi yang dia temui dimakannya. Sampai-sampai kali ini Tai Sang Loju pun turun tangan untuk menghentikan kebrutalan katak itu. Tai Sang Lojun, sang raja kebajikan pun sangat marah dan memintanya untuk menampilkan wujud asli dari iblis itu. Sang iblis yang tadinya tidak mau mengaku pun akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Wujud aslinya adalah katak. Dia memohon ampun pada sang raja kebajikan karena menurutnya ini adalah sifat alaminya untuk memakan semuanya karena dia adalah makhluk yang sangat rakus. Dengan mempertimbangkan banyak hal, Tai Sang Lojung pun membiarkan katak itu pergi dan akhirnya katak itu bisa kembali ke bumi dengan selamat. Saat itu dia telah memakan banyak dewi dari yang kuat sampai yang lemah. Lalu cerita pun dibawa ke saat ini. Saat ini dia telah menginjak Wukong dengan sangat kuat.
Dia berkata dia pernah ke surga dan di sana dia memakan dewa-dewi muda dan dewa terkuat. Hal itu membuatnya jadi lebih kuat, tapi Wukong hanyalah monyet lemah di hadapannya. Dia terlahir hanya untuk diinjak oleh Buddha tua. Itu semua sungguh naif, tapi beraninya Wukong melawannya dan mengasih harapan supaya monyet-monyet lain di sana bisa bebas dari sang Buddha tua. Di injakan terakhirnya, Wukong pun berubah ke wujud kera normalnya. Wukong sudah tidak berdaya sama sekali kali ini berkat injakan dari sang Buddha tua alis kuning. Buddha tua yang melihat ketidakberdayaan Wukong pun sangat senang karena Wukong terikat di antara sebuah simpul menurutnya, antara harapan, kekecewaan, dan mimpi indah. Itulah simpul yang akan dihadapi Sun Wukong. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di episode selanjutnya ya kawan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai sini. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.